Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua, fungsional pengolah pengadaan, dari manapun Anda berada. Saya nggak nyangka ternyata bukan cuma Jakarta yang join. Terima kasih, ini ada Bu Ari, Pak Wildan, Pak Ahmad yang baru baru ketemu ya. Bu Ati dari Kemenhub ya, Bu Ati. Iya Pak, saya dari Kemenhub Pak, Jakarta, Oke. di Jakarta. Ya, ya mudah-mudahan semakin rame, semakin banyak yang bergabung, isi tulisannya atau kualitas tulisannya juga makin baik, makin kaya, dan makin bisa memberikan manfaat buat semua yang membutuhkan ya. Oh ya, Pak Ahmad dari Kemenkes ya. Ini Jakarta juga berarti ya Pak? Iya iya Pak ya, dari Kemenkes ya. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sastio. Saya di DPW Jakarta kebetulan diminta sebagai koordinator bidang perlindungan hukum dan advokasi. Eh, dan kebetulan di kesempatan pertama ini langsung dapat amanah gitu ya untuk apa nih, programnya bidang advokasi gitu. Ya, oke, kita coba. Eh, Pertama ada webinar. Webinar itu kemarin yang udah dilaksanain di 2 minggu atau 3 minggu lalu, saya lupa. Nama webinarnya Misbar, mikirin solusi bareng-bareng. Jadi bedanya dengan webinar biasa, kalau Misbar ini ya kita coba cari apa isu masalah yang sedang dihadapi oleh para fungsional pengadaan dan cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi webinarnya bukan sekedar mendengarkan paparan dari narasumber, tapi juga ikut aktif nyusun rekomendasi gitu. Maka itu Misbar pun yang jilid pertama kemarin ada lanjutannya sebenarnya, insya Allah besok tanggal 10. Tanggal 10 itu adalah lanjutan dari Misbar yang edisi jilid pertama kemarin. Jadi masalah yang kemarin diangkat adalah tentang apa sih yang dihadapi, masalah hukum apa yang sering kerap dihadapi oleh fungsional pengadaan, dan bagaimana solusinya atau rencana aksinya akan kita susun di jilid 2 besok. Nah, buntut dari atau konsekuensi dari kegiatan itu muncul lagi ide nih. Ini kita juga lagi ngadepin masalah ini loh. Kalau ketika evaluasi, kita sering ngadepin bagaimana mengevaluasi ya perusahaan atau peserta tender atau seleksi yang ternyata akte pendiriannya atau akte notarisnya itu adalah akte pendirian perusahaan cabang yang kadang itu tidak diketahui oleh perusahaan induknya. Ya, dengan berbagai modusnya lah ya. Sebenarnya kita sudah bisa mencium bahwa ini adalah praktik pinjam bendera gitu. Cuman sayangnya atau mungkin sejauh pengamatan kami, regulasi belum mengatur secara tegas bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kondisi seperti ini. Dari kekosongan regulasi itu atau masalah tersebut, salah satu pembina kita namanya Pak Ahmad Zikrullah ya, yang jadi narasumber di Misbar pertama kemarin, itu ngusulin coba dibuat kajiannya. Nanti kita susun solusinya bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya agenda kita sekarang ini adalah atas usulan dari beliau, tapi beliau pun atas masukan dari banyak pihak ya, atas keluhan dari banyak pihak yang coba kita jemput ininya, pencarian solusinya dengan cara seperti ini. Tidak menutup kemungkinan mungkin banyak pihak lain yang juga sedang mengupayakan hal yang sama, mungkin dengan menulis secara solois gitu ya, tapi juga mungkin ada juga yang tim seperti kita, mungkin ada juga di akademisi-akademisi yang melakukan yang sama. Nah, saya rasa kita tidak perlu apa ya, minder, tidak perlu berkecil hati. Ya masing-masing kan jadinya akan punya corak tersendiri dalam tulisannya gitu. Nah, kita mungkin akan lebih kental dalam hal proses pemilihan gitu.
ya karena kita para fungsional PPBJ gitu ya, dan bisa jadi juga dalam aspek-aspek lain atau dalam fase-fase lain. Nah, itu latar belakang kenapa eh, tim penulisan ini dibentuk gitu. Yang selanjutnya, awalnya sebenarnya ide pembuatan kajian ini memang eksklusif gitu disampaikan kepada kami DPW IPI Jakarta. Tapi saya kira akan sangat egois gitu kalau kami hanya memanfaatkan peluang ini sendiri. Oh juga kita punya kanal resmi ya untuk menuangkan ide-ide atau tulisan kita di IPI, yaitu jurnal IPI. Itu sangat bagus kalau kita coba manfaatkan bareng-bareng gitu, ketimbang kami manfaatkan sendiri. Dan kami juga buka kesempatan bukan hanya fungsional yang ada di Jakarta, karena saya yakin seluruh Indonesia ini banyak fungsional yang punya minat yang sama gitu. Bisa jadi juga punya keterbatasan yang sama, belum pernah nulis, belum pernah ya submit ke jurnal IPI gitu. Nanti kita coba sharing bareng-bareng. Kami, saya, dan mungkin nanti Bu Meta juga memposisikan diri bukan sebagai leader ya, Bapak Ibu, bukan sebagai atasan Bapak Ibu dalam tim ini gitu. Justru kami sebagai fasilitatornya. Fasilitator juga jangan disamakan dengan fasilitator yang dalam pelatihan-pelatihan ya, yang ngasih materi bukan gitu. Tapi lebih ke sesuai dengan namanya fasilitator, memfasilitasi Bapak Ibu dalam ruang diskusi ya. Mau nanti ruang diskusinya sifatnya daring, artinya tidak dalam pertemuan tatap muka virtual begini, itu juga insya Allah kami fasilitasi, ataupun ya dengan tatap muka seperti ini, barangkali dalam selama proses penulisan butuh diskusi secara langsung, kita akan fasilitasi Zoom meetingnya, seperti itu. Tapi kalau fasilitasi luring, saya rasa pertama, kami belum punya sumber daya untuk itu. Kalaupun ada, mungkin kita bisa manfaatkan sekretariat DPW IPI Jakarta. Tapi saya rasa di sini juga ada dari daerah lain ya, yang agak sulit mungkin kalau hadir langsung. Dan yang kedua, saya yakin Bapak Ibu semua punya kesibukan masing-masing di tempat sendiri masing-masing ya. Jadi saya rasa kalau untuk pertemuan luring sangat kecil kemungkinannya, meskipun kita tidak tutup kemungkinan tersebut ya. Suatu waktu kalau mau ketemu, monggo. Itu yang kedua. Yang berikutnya, eh, saya boleh tanya dulu ke Bapak Ibu ya, mungkin kenalan sekalian. Mungkin pertama dari Bu Ati, karena tadi Bu Ati yang sudah hadir lebih awal, mungkin saya juga lupa siapa yang hadir lebih awal tadi. Bu Ati dari Kemenhub, Ya, apakah sudah berpengalaman menulis atau submit ke jurnal, Ibu? belum. Sama Belum sekali ya? belum pernah bikin tulisan ya. Makanya saya ingin belajar Oke. Tapi untuk menulis. tapi kan waktu Ya. kuliah nulis dong pasti. Oh Nggak iya, mungkin enggak tapi lah ya. tapi kan Ya, nggak dimasuk ke jurnal, ke nggak jurnal yang apa-apa. IPI maksudnya. Iya, nggak apa-apa Bu Ati. Iya, Jadi kita refresh aja Bu. Kita mengenang oke. masa-masa kuliah ya Bu ya. Iya, iya. Masa-masa dulu. Bikin Mau skripsi lagi skripsi, ya. ya bikin skripsi, bikin tesis, bikin tugas akhir gitu ya. Jadi Oke, iya. nanti Mohon bimbingannya aja Pak Setio. enggak, kita nggak ngebimbing. Ini kita sama-sama belajar. Jadi sekalian nostalgia ya Bu, masa-masa kuliah ya. Iya, Indahnya masa kuliah. Baik, saya oke. beralih. Perkenalan lebih lanjutnya nanti bisa ini ya, bisa Baik, ya. dilanjutkan di WhatsApp atau kesempatan lain. Lanjut, Oke, saya ya. coba ke Pak Ahmad dari Kemenkes. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Ya, ini kantornya deket nih Pak. Saya di Rasuna Said juga Pak. Iya. Kemenkum, Oh, konsum ya, ya. Kemenkum KPK ya. ya. Beda beda berapa blok Pak? Enggak Pak, Kemenkum sini Pak. Iya, iya. Depan Pasar Festival. Gimana Pak Ahmad? Pak Ahmad sudah pengalaman nulis kah? Ya belum Selain sama. selain ini Pak, selain apa? Tesis skripsi ya Pak? Belum kalau di Belum ya sini Pak? belum. Oke, berarti ini pengalaman pengalaman pertama yang insya Allah akan sangat berkesan. Iya. Ini nanti Saya ada ini enggak, enggak? gimana Pak? Eh ada ini enggak apa? Untuk plagiatornya nanti pakai apa itu? Oh iya ada semacam ininya Pak, kayak Turnitinya. softwarenya ya. Iya softwarenya ya. Jadi kayak kita Oke. harus cek plagiarismenya. Kalau nggak salah, nanti Turnitnya saya coba atau pastikan lagi ya ke Pak Arif Rahman.
itu pakai softwarenya apa yang bagus ya? Waktu itu pernah direkomendasiin, cuman saya belum sempat kunjungi webnya. Ada Pak, ada. Oke, ya Jadi udah karena nanti eh, dikirim aja ya naskahnya. Nggih, siap. Ya, jadi memang karena jurnal IFPI ini sudah masuk Sinta 3 kalau nggak salah ya. Jadi memang syaratnya lumayan ketat. Dulu awal-awal masih agak longgar. Sekarang sudah sangat ada lebih ini ya, lebih ketat untuk submit ke jurnal IFPI. Nah, selanjutnya saya mau menyapa Pak Wildan. Assalamualaikum Pak Wildan. Assalamualaikum Pak Wildan. Oke, mungkin masih sibuk yang lain. Oh ya, siap Pak Wildan. Apa kabar? Ya, Waalaikumsalam. Oke. Dari Gimana Kom kabarnya Diki. Pak? Ya, Kom baik. Digi. Oh berarti sama Pak Miko dong, Pak Jadmiko. Ya, ya. Oh ya, salam aja Pak. Ada itu Pak Miko. Oh, ada ya, ya. Iya. Kalau Pak Wildan gimana nih pengalamannya? Pasti sudah sangat banyak nih berkontribusi dalam kajian tulisan gitu. Enggak, justru ini saya lagi berusaha, Pak. Lagi berusaha menembus Scopus. Oh, gih. Lagi ada ini apa Pak? Apa proyek tulisan apa Pak? Lagi kuliah, banyak tugas. S3. Iya. Berarti sekalian ini Pak. Iya. Tujuan saya bergabung enggak gitu Gih, sekalian gih. itu. Nggih. Iya, tadi Scopus S3-nya di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? di UPI Bandung. Wah, berarti jarak jauh dong, Pak, kuliahnya. Ya, apa? Hibrid, sebulan sekali ke sana. Hybrid. Oh, oke. Semoga lancar program doktoralnya, segera selesai disertasinya. Kita justru nanti mungkin bahkan banyak belajar dari Pak Wildan juga ya, Pak. Belum, saya baru semester Sharing-sharing 2. ya. Baru Nggih, semester nggih, nggih. 2 itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi Semakin, ini sekalian ini saya apa abangnya saya juga belajar dari jurnal IPI itu masuk berapa sih? Masuk Sinta atau enggak? Nanti masuk, Pak. Kalau nggak salah Sinta 3, Pak. ya udah nanti saya juga insya Hmm. Allah kontribusi lah gitu. Banyak Nah, kok iya. di banyak Sekalian. Toh juga ya nanti jadi syarat kelulusan kalau nggak salah ya, Pak ya. iya Iya, jadi manfaatkan aja Pak jurnalis IFP-nya. iya Nah, ya ini ada yang makasih. baru Nggih, Nanti saya sama-sama. banyak ini di tulisan di pengadaan banyak karena udah kerjaan sehari-hari kan. Nah, Iya. iya, betul, betul, betul. Ya, Cuma artinya, belum belum tahu cara nulisnya aja, iya, cara nembus arti, jurnalnya. oke, oke. Ya, nanti kita sama-sama, Pak. Saya kebetulan sudah beberapa kali submit ke jurnal IFP, cuman di era di mana belum apply Sinta waktu itu. Jadi masih relatif mudah gitu ya. Pernah terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah saya mau submit, cuman terkendala, saya menghadapi kendala ketika memeriksa plagiarisme itu yang tadi Pak Ahmad tanyakan. Nah, karena mohon maaf customer service-nya waktu itu kurang responsif dan sayanya juga sibuk yang lain, akhirnya ya ke pending sampai sekarang. Jadi belum bisa berkesempatan submit lagi. Oke. Kalau tim penilainya dari mana yang jurnal IPI itu? Nah, nanti saya coba tayangkan nih Pak di websitenya ya Pak. Ya oke. Nah, jadi ada banyak sih ya ininya apa namanya tim editor, tim reviewernya. Ya, tapi saya coba lanjutkan perkenalannya dulu ya, Pak ya. Oke, selanjutnya mungkin Bu Ari. Nanti setelahnya baru Pak Jatmiko mungkin. Assalamualaikum Bu Ari, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Wah, ini Ketemu lagi backgroundnya Pak Sestu. background saya Belum merasa diganti tersanjung nih, ini. Pak. Belum diganti Gini, gini. backgroundnya. Gimana Bu Ari? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau Bu Ari sendiri gimana nih? Pengalaman dalam penulisan? Sudah berapa jurnal yang dikunjungi? Kalau nulis jurnal itu ya dulu waktu syarat lulus S2 itu pernah, Pak, di jurnal Gini, nasional sama internasional. Cuman gini. kan itu ya beda, maksudnya beda topik. Dulu kan Mm-mm, saya sekolahnya S2-nya lingkungan ya. Kalau pengadaan saya mm-mm. emang belum pernah Nih, nulis. Jadi tapi vibe-nya submit jurnal udah kerasa lah ya. iya, Harus ngecek up. udah pernah, tapi tidak sering karena dulu ya hanya untuk syarat Mm-mm. lulus aja kan emang ada Nggak kewajiban apa-apa. harus nulis di Ya, jurnal. nggak apa-apa Bu. Jadi nanti boleh di-sharing juga ya Bu pengalaman pada saat submit ya.
Karena kita akan coba bareng-bareng nanti submit yang ini. Selanjutnya, saya beralih ke yang lain dulu ya, Bu. Pak Jatmiko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, siang Pak Sasti. Maaf baru selamat sih. baru bergabung. Santai, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini Iya, iya. kom DJ ini proyeknya besar soalnya nih. Jangan sampai tertinggal gitu ya, terlambat. Apa kabar Pak Jatmiko? Karena Alhamdulillah baik Pak Sasti. Alhamdulillah. Oke, terima Pak kasih sudah Sasti join, sehat Pak. ya Pak? Iya Pak, nih Alhamdulillah, Pak. sami-sami. Oke, Pak Jatmiko sendiri gimana pengalaman submit jurnalnya, Pak? Atau penelitian di luar jurnal juga termasuk penelitian juga gitu kan? Boleh cerita ke Oh kita, gitu. Pak? Dan kalau paling di penelitian nggak sampai level jurnal. Oke. Hmm. Ya, jadi Sudah, ya. Berarti sudah ada fondasi untuk menulis, insya Allah sudah siap lah ya. insya Allah. Ya, Cuma gini, siap. kemarin kan yang menulis kebetulan suatu yang sekitar gitu. Ada Heeh. suatu saya Mm-mm. belum berposisi yang menulis. Mm-mm. Jadi hanya memberikan masukan, Oh iya, iya. ya, Siap, ya, memberikan masukan saja sih Pak siap, Sastio. Jadi siap. bukan yang menulis, karena yang menulis pihak akademis. Oh, oke, siap, siap. Nggak Oke, apa-apa, Pak. itu Nanti dulu. pun di Oke, tim penulisan ini kita coba bagi tugasnya ya. Masing-masing oke, siap, siapa yang mengumpulkan data, siapa nanti yang merangkai kata-kata, siapa yang jadi editor gitu kan ya. siap, siap, Siapa yang siap. mungkin kita juga perlu siapa yang mau ngeliding ini, apa yang ngelit teman-teman gitu. Karena kalau kami, saya Bu Meta memang tidak dari awal tidak memposisikan diri sebagai leader dalam tulisan ini. Bahkan kami juga mungkin tidak akan mencantumkan nama, tapi kami sifatnya fasilitatif. Kami akan membersamai Bapak Ibu sampai tulisannya selesai, insya Allah. Saya kira itu. Nah, ini saya coba tayangkan webnya Jurnal IPI ya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu, ini web jurnalnya. Terakhir itu tayang yang sudah issued itu jurnal edisi April 2025. Biasanya dia April dan Oktober. Ya. Ini April 2025 yang isi Sintanya, oh Sinta 5 bahkan tuh. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nih, Sintanya Sinta 5. Wah, berarti sudah sangat ini ya. Paling tinggi kalau nggak salah ya, Sinta 5. Nah, ini yang kontributornya di edisi terbaru. Ada yang kelompok juga ini. Kelompoknya ada yang tulisan pertama, salah satunya dari Bu Debi ya, Sekjen IPI. Kemenkes juga nih Pak Ahmad. Bisa dong nanti ke Bu Sekjen kasih tipnya Mana? lolos. Oh Gimana gitu. lolos ini ya? Lolos apa? Ya, ya, Plagiarisme dan segala macam ya. Pak Ahmad nih punya ya, ya. kedekatan langsung dengan Bu Debi. Langsung, nah ini beberapa penulis lainnya, kita coba lihat yang lain mungkin sekilas saja. April, nah dia keluarnya itu April sama Oktober ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa kejar sebenarnya Oktober nih. Kalau dalam 3 minggu selesai kita submit langsung nanti Oktober 2025 bisa keluar nih tulisan kita kalau rampung ya insya Allah. Tapi kalaupun tidak rampung ya karena ya saya yakin Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing. Jangan khawatir kita bisa submit ke April 2026 nanti ya. Dan sebelum itu pun kalau kita mau submit ke jurnal yang lain ya monggo ayo siapa yang punya referensi jurnal lain. IAPI juga punya jurnal ya Bapak Ibu. Saya coba buka ya. Ini jurnalnya sudah rutin ya? Baru tahu kalau ada jurnal. Oh, sudah rutin Pak. Oh gitu. Sudah. Jadi IAPI dan nah ini IAPI. Di layar Bapak Ibu sudah tayang kah jurnal IAPI ini? Kelihatan ya? Jadi yang terkait pengadaan itu ada dua ya. Ada izin sebentar ya Bapak Ibu.
Ya, kebetulan saya sudah pernah login ke dua-duanya ya. Nah, kalau di mana IP dulu, nanti kalau kita upload, kemungkinan besar ini harus satu orang, jadi tidak bisa tim ya, karena ini loginnya perorangan gitu. Tapi boleh nanti saya coba apa namanya, saya coba tanyakan ya, apakah kalau tim harus bikin akun khusus atau cukup yang mewakili, cukup leadingnya gitu ya. Nah, ini contoh yang saya submit di jurnal IPMI. Ada yang dua yang pending ya sebenarnya. Ada dua yang pending, nah ini udah cukup lama. Nah, ini yang saya bilang kemarin, yang tahun lalu pending ini. Karena belum sempat saya urus lagi kelanjutannya. Tapi tapi sebelumnya sudah ada 5 yang masuk gitu. Ini yang saya submit. Di jurnal IAPI pun sudah ada 3. Sudah ada 3 yang submit. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau kita coba cek, tadi kan pertanyaannya siapa tim editornya, tim reviewernya di jurnal IP ya. Di sini ada ya, Bapak Ibu, editorial timnya, ada Pak Agus Arif Rahman, terus ya ada banyak, ada Pak Fadil Amin, Pak Ade, ini JF juga ya, dari Palangkaraya, ya ada banyak, semua rata-rata dari akademisi. Terus kalau reviewer timnya, ini macam-macam, rata-rata dari akademisi juga, ya. Bahkan ada Pak Roni, Bu Debi juga salah satu reviewer. Pak Saifuddin Juri dan Pak Pitono ini juga fungsional ya. Jadi teman-teman ini bisa main-main ke sini. Kalau di IAPI kita lihat. Nah, nah kalau editornya Pak Andi Zabur Rahman langsung ya. Yang ketua ketua ketum DPPIP, lalu ada Pak Hermawan, Rawawan, Pak Emin. Nah, Pak Agus Arif Rahman juga masuk managing editor. Editorial boardnya banyak. Ya mirip-mirip juga sama dengan jurnal IPI juga ya. Nah, seperti ini reviewersnya kalau di IAP ya hampir sama ya, hampir sama dengan yang IPI. Oke, saya kira itu kalau dari sisi web jurnalnya. Nah, wah saya lupa baca-baca chat. Oh, ini lagi ngobrol, monggo ya, silakan ngobrol. Oh, turun akreditasi ya Pak Wildan ya. Kalau 5 itu lebih rendah daripada 4 ya. Ya, ya, ya. Saya agak lupa ya Pak. Yang lebih tinggi yang mana? Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin di tahap awal ini karena cuma debriefing sebenarnya tadinya mau ada sambutan dengan dari Bu siapa? Bu Meta, cuman karena Bu Meta ternyata masih rapat, jadi mohon maaf Bapak Ibu beliau tidak bisa menyampaikan sambutan. Nah, saya mau bahas terkait nanti teknik penulisannya bagaimana. Kalau nulis sendiri enak ya Bapak Ibu ya. Nulis sendiri itu bebas, mau kapan aja, mau bagian yang mana dulu dikerjain. Tapi kalau tim ini tantangannya tersendiri. Jadi ada enaknya sebenarnya, ada enggaknya juga. Saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah sudah pernah, tadi Pak Jatmiko sudah ya, menulis secara tim, ada yang mencari data, ada yang menuangkannya dalam tulisan. Selain Pak Miko, ada yang pengalaman menulis dalam tim? Oke, nggak apa-apa. Kalau ada nanti boleh ini ya, disampaikan. Nah, saya eh, coba memfasilitasi Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Awalnya sebenarnya di bab 1, ini saya sudah buatkan tabel penulisan. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi nanti tabel ini akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa ngisi
kapan saja, ya sesuai dengan keluangan waktu Bapak Ibu. Tapi kita ada target. Misalkan bab 1 pendahuluan, nanti kita targetin kapan selesainya. Misalkan target sekarang tanggal 7 ya, 7 tanggal 14 misalkan. Tanggal 14 rampung. Nah, nanti sebenarnya kita perlu bahas dulu, selanjutnya itu kita perlu bahas bukan sistematika, sistematika sudah diatur. Kerangka penulisan. Kerangka penulisannya seperti apa? Ya. Misalkan ini saya buat dalam bentuk pointer ya. Pertama di bab pendahuluan kita akan bahas misalnya maraknya praktik pembuatan akta pendirian perusahaan cabang. Nah, siapa yang akan mengisi paragraf ini? Ini perlu kita bagi. Terus nanti paragraf atau gagasan berikutnya kita ngomongin detail praktik pembuatan akte pendirian perusahaan cabang. Nah, ini kita ngejelasin lebih detail bagaimana sih modus pembuatan akte pendirian perusahaan cabang itu ya, dengan berbagai modusnya. Lantas mungkin ada contoh kasusnya, ini lebih baik dan bukan mungkin harus ada menurut saya biar tergambar gimana terjadinya gitu ya. Nah, ini siapa nanti PIC-nya yang cari atau yang pernah mengalaminya sendiri. Lantas di gagasan berikutnya, paragraf berikutnya kita ngomongin implikasinya apa sih kalau itu kita biarkan atau kalau itu terjadi, apa dampaknya ke pekerjaan, apa dampaknya ke proses pemilihan, dan lain sebagainya. Terus kita juga jelasin kondisi regulasi saat ini. Lalu coba kita jelasin apa akibat hukumnya, gitu ya. Dan seterusnya mungkin ada yang nanti kita bisa jelaskan. Nah, sistematika penulisan ini saya sudah copy dari template jurnal. Template jurnal IPI sama IAPI sama, cuma beda kopnya aja. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya templatenya. Apakah sudah terlihat? Coba saya ulang dulu. Sudah ada. Sudah ya? Oke. Ini templatenya seperti ini. Jadi sistematika penulisannya pertama dari pendahuluan atau introduction, terus ada research method atau metode penelitian, ada result and discussion, conclusion, dan terakhir referensi atau daftar pustaka. Nah, tadi kan saya sampaikan yang tadi tabel penulisannya. Jadi sebelum dituangkan ke dalam template paper atau template jurnal, kita nulisnya di sini dulu. Ya, supaya ketahuan, oh ini PIC-nya siapa, PIC-nya siapa. Kalau di sini nanti acak-acakan gitu, ya. Yang maunya di sini tuh sudah rapi. Ya, ini usulan kami ya. Coba kami fasilitasi Bapak Ibu untuk menulis dengan eh, apa terstruktur dengan baik gitu. Nah, sistematikanya tadi. Nah, terus yang perlu kita sepakati juga tadi pertama kerangka pemikiran, yang kedua metode penelitiannya. Nah, karena ini kalau saya karena lulusan S1-nya hukum, meskipun S2-nya ekonomi, jadi saya udah ngalamin dua metode, metode kualitatif sama kuantitatif udah ngalamin. Tapi kalau di topik ini mungkin kalau saya cenderungnya kualitatif ya, dengan tinjauan yuridis, yang keaturan gitu. Nah, bisa nanti baca regulasi, baca literatur, tapi juga bisa dengan wawancara dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Tapi bisa juga nanti ada usulan lain dari Bapak Ibu. Monggo silahkan ada metode lain yang baik itu metode penelitian atau metode analisis atau metode pengumpulan datanya silakan. Yang mau usul silakan, tapi usul berarti harus realistis dan attainable ya, harus mungkin dilaksanakan dengan sumber daya kita yang terbatas. Selanjutnya di hasil penelitian dan diskusi ya baru nanti setelah dari pengumpulan data, pengumpulan literatur atau regulasi yang berkaitan baru kita tuangkan. Dan terakhir di kesimpulan. Nah, untuk daftar pustaka nanti setiap Bapak Ibu menulis di kolom ini ya, kolom isi paragraf di mana sumbernya langsung catat di sini ya. Gak perlu rapi-rapi, gak perlu terlalu rapi karena rapinya nanti di format template atau format jurnal. Yang penting Bapak Ibu catat di sini ya, misalkan apa buku gitu, penulisnya siapa gitu ya.
dan seterusnya. Yang penting dicatat dulu, oke, dan seterusnya. Nah, selanjutnya karena kita waktunya terbatas sekarang, kita cuma sampai jam 12 ya, Bapak Ibu. Saya coba minta tanggapan dari Bapak Ibu dulu. Bagaimana tanggapannya dengan tabel seperti ini? Atau mungkin ada ide yang lebih baik dari pengalaman Bapak Ibu dalam menulis? Silakan. Silakan siapa saja bebas. Monggo Pak Ahmad. Sementara itu aja dulu Pak, nanti karena apa? Ini kan kita fokusnya kan ke aspek hukum pendirian perusahaan kan. Ya, Nanti ya, dari Google Drive itu kan masing-masing punya pengalaman kan kalau ini. ya. Ya Tuh. itu aja sebagai data ini, jaganya Oke, sebagai latar belakang. siap. Berarti izin sementara penulisannya dengan tabel yang sudah kami siapkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan maksimalkan tabel ini atau file ini untuk mulai menulis. Selanjutnya, kalau ada tanggapan lain silakan, nanti langsung dipotong aja. Eh, Perlu disepakati dari 12 orang ini, saya yakin pun nanti ada seleksi alam nih. Seleksi alam yang lama-lama, aduh saya nggak sanggup mengimbangi apa namanya kinerja yang lain gitu, akhirnya mundur gitu. Apakah apakah kesepakatan dari teman-teman semua? Eh, Bagaimana dengan keaktifan dari setiap orang yang menjadi tim, yang menjadi anggota tim penulis ini? Apakah boleh hanya mungkin 10% keaktifannya tapi tetap dianggap menulis? Atau bagaimana kesepakatannya? Apakah harus hadir di setiap pertemuan gitu ya misalkan? Atau paling tidak kontribusinya adalah 30% gitu? Atau bagaimana? Silakan. Ada pendapat mungkin? Bu Ati, Pak Wildan, Pak Miko, Bu Ari. Ini Pokmil 5. Pak atau Ibu Pokmil. Monggo ada tanggapan? Kalau saya usulkan, ya karena ini kita asasnya ya, asasnya keadilan ya kan, dan tanggung jawab gitu ya. Mungkin saya usulkan yang tidak apa nanti kan ada seleksi alam ya. Ya silahkan sekarang ikuti dulu ya kan prosesnya. Nanti kalau memang ada apa namanya dari perjalanan, wah ini ternyata saya tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa memenuhi, silakan kita tidak tidak ada pemecatan di sini ya. Jadi silakan kalau mau mengundurkan diri nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Jadi tetap tim ini harus tetap lanjut ya. Seperti itu kalau saya usulnya gitu ya. Terus juga jangan khawatir, waduh dengan kesibukan saya tidak bisa berkontribusi. Saya coba kasih motivasi sedikit ya Bapak Ibu. Jangan berpikir saya nggak ada kerjaan. Jadi saya memfasilitasi Bapak Ibu, Bu Meta juga begitu nantinya. Saya tidak akan masuk namanya di penulisan ini, tapi insya Allah saya akan tetap mendampingi Bapak Ibu karena saya punya tanggung jawab moral di sini di program ini. Artinya saya nggak akan dapat prestasi ya, karena nama saya nggak akan tercantum gitu. Insya Allah prestasinya bukan dari sini ya. Eh, tapi insya Allah saya tetap semangat. Saya punya kesibukan, saya tetap semangat meskipun saya tidak tercantum namanya dalam penulisan. Jadi jangan merasa Bapak Ibu, waduh saya sudah punya kesibukan ini. Ya, semua punya kesibukan saya yakin. Tinggal bagaimana kita manage-nya saja. Tim ini tidak akan memberatkan tugas atau rutinitas utama Bapak Ibu. Kita nggak ada target yang akan merepotkan diri sendiri. Ya. Kita coba serealistis mungkin mengerjakannya dan kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan nanti ternyata belum tercapai di Oktober, nggak apa-apa, diundur aja. Ya, yang penting selesainya supaya kualitas tulisannya juga baik. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua diluangkan waktunya, insya Allah. Dan kalau dari sekarang niatkannya adalah mau berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan fungsional PPBJ gitu ya. Jangan diniatkan cuman untuk apa numpang nama. Nah, silakan kalau kayak gitu mengundurkan diri aja dari sekarang. Karena di sini forumnya teman-teman yang
ingin berkontribusi positif buat peningkatan kompetensi para JFBPBG. Saya kira itu usulan dari saya. Bu Ati, monggo Izin Pak silakan. Sat, ya, Ada masukan? izin Pak Satyo. Maksudnya Silakan. gini, apakah ini kita diberikan dulu misalkan pembelajaran dulu tata cara penulisan yang baik itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita apa namanya melihat oh ini materinya terkait dengan ini. Nah, jadi kita udah punya gambaran nih apa saja yang harus mungkin Ya, kalau misalkan harus untuk ya, pendahuluan, apa yang harus ya, kita inikan, kita cari ya, datanya, mungkin untuk yang lain-lainnya juga seperti itu. Apakah ada ya, dulu misalkan semacam apa ya, bukan seminar ya, pelatihan ya, namanya ya, ya, pemberian materi dulu, bagaimana ya. tata cara penulisan gitu loh, Pak. Ada Siap, seperti itu. siap Bu Ati, terima kasih. Saya anggap ini usulan ya Bapak Ibu, karena di awal kami Ya. memang tidak mendesain untuk mengadakan pelatihan. Kami mencari tim penulis yang memang siap menulis. Belajarnya gimana? Ya belajarnya sambil menulis. Jadi misalkan kayak gini Bu Ati dapat kebagian tugas Ya. cari data tentang maraknya praktik pembuatan akta pendirian perusahaan cabang ya. PIC-nya misalkan di sini Bu Ati gitu ya. Hmm. Nanti Bu Ati cari di Google maraknya praktik pinjam bendera dulu misalkan. Nah, ini dapat nih. Ada kaum gelapak, ada Hmm. halteng tipikor, macam-macam. Nah, bagus nih hukum online. Bu Ati bisa kopas dari sini. Hmm. Nih, kopas, ya kan? Saya contohkan ya. Ya. Tapi jangan lupa Bu Ati punya gagasan utama yang harus dituju tuh. Ini saya kehalangan ini. Ya, sorry. Yang enak. Nah, kan udah. Nah, ini kan Bu Ati udah ngopi ya di sini. Ya. Jangan lupa tadi referensinya juga dicantumkan di hmm, gini aja dulu Oh. ya. Misalkan Nah, nanti Ibu nah Ati ini jangan udah mikirin nanti pelatihan nih Pak Setio. ya. Maksudnya hal-hal seperti ini yang mungkin bisa Ya. disampaikan ke kita ya. Ini Lebih ya. ke praktik ya Bu, lebih ke praktik bukan Iya. ke teori. Karena Heeh, kalau teori saya rasa di bangku iya. kuliah kita udah cukup ya. Nah, jadi Hmm. kayak gitu ya. Misalkan kan gagasannya sudah ditentukan nih maraknya pembuatan akta pendirian. Kita coba dari yang sifatnya umumnya dulu. Apa sih yang mau kita angkat sebenarnya ini kan sebenarnya pinjam bendera, praktik modus salah satu modus pinjam bendera aja nih sebenarnya. Cuman dengan Iya. modus pembuatan akta pendirian perusahaan cabang. Maka kalau nyari langsung pendirian perusahaan cabang mungkin agak susah, ya kan? Maka narasi pertamanya coba kita pakai yang tadi ini ya pinjamkan bendera Pinjam gitu. bendera. Nah, nanti baru di paragraf berikutnya kan bisa jadi ini satu gagasan itu bisa terdiri dari beberapa paragraf ya kan ini kan satu paragraf. Sorry. Satu paragraf ya. Satu. Ini paragraf kedua ya. Nanti tambahin lagi. Ini kan belum ngomongin pendirian perusahaan cabang baru berarti nanti di sini Ibu Ati bisa pakai kata-kata sendiri. Nah, salah satu modus peminjam bendera adalah pendirian perusahaan cabang bla 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 bla. Kan masuk tuh ke gagasannya. Baru nanti nyambung Hmm. ke apa namanya? Paragraf berikutnya. Paragraf Dari berikutnya mungkin bukan Bu prakteknya. Ati, nanti Hmm. tugasnya yang lain misalkan siapa nih Pak Miko. Pak Miko bisa nanti cari di Google atau Pak Miko punya pengalaman sendiri nggak apa-apa ya. Modus modus pendirian perusahaan cabang tanpa sepengetahuan gitu ya, sepengetahuan perusahaan induk dilakukan dengan cara gitu kan. Kan ini detailnya. Nah, apa? Gitu terus. Boleh berapa paragraf, lebih dari satu nggak apa-apa, silakan. Ya. Tapi di sini dulu, jangan dimasukkan ke template. Karena di sini kita bisa ubah-ubah nih, bisa ngacak-ngacak. Hmm. Misalkan di antara gagasan maraknya praktik sama gagasan detail praktik mau ditambahkan gagasan baru, silakan. Silakan usulan Bapak Ibu apa? Kayaknya nih
paragraf ini kalau langsung ke detail nggak nyambung nih, nggak ngalir. Boleh ditambahkan gagasan lagi apa gagasannya. Nanti PIC-nya siapa? Buati sendiri PIC-nya karena Buati yang mengusulkan nggak apa-apa. Silakan. Nanti saya, Bu Meta akan bantu monitor, akan bantu komen. Misalkan kami nggak akan intervensi tulisan Bapak Ibu ya. Kami misalkan akan mengusulkannya kayak gini, koreksinya. Nih, pada paragraf ini misalkan sebaiknya ditambahkan apa. Gitu ya. Jadi kami nggak akan ngerubah di sini. Tulisan ini tetap hasil karya Bapak Ibu. Kami hanya reviewer awal. Ya, misalkan ada typo pun, ada kesalahan pengutikan, akan kami coba review dengan cara seperti ini. Clear ya Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Ini gambarannya saja. Dan nanti temuan berikutnya kita akan coba bikin kerangka pemikirannya dulu. Sebelum nulis, kita bikin kerangka pemikirannya dulu supaya nanti itu yang akan jadi gagasan utama dalam setiap paragraf tulisan Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena sudah azan juga nih, Bapak Ibu mohon maaf mengganggu kekhusyuannya mendengarkan azan. Baik, saya kira sementara ini cukup ya briefing awalnya, menyampaikan pesan dari Bu Meta, Ketua DPW IPI. Kemudian dia tidak sempat menyusul nih sampai akhir rapat. Intinya kami, ya saya dari mewakili inspeksi meskipun saya juga di DPW IPI sama Pak Miko juga sebenarnya dan yang lain mengucapkan selamat bergabung dan ayo kita mulai niat baik kita ini untuk menambah wawasan, menambah apa ya khasanah keilmuan dalam bidang tugas kita ya. Apapun mungkin latar belakang keilmuan kita, tidak mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat kita untuk menulis. Ya, apapun nanti metodenya, karena kita belum sepakat ini metodenya apa ya. Mudah-mudahan juga tidak membatasi ruang berpikir Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam tulisan ini. Saya kira itu dari saya ya dan dari Bu Meta. Terima kasih banyak. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan sepakati di grup ya. Oh ya, kalau misalkan Bapak Ibu punya keinginan untuk kami harus kumpul, sampaikan aja di grup, nanti kami siapkan Zoom meetingnya. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live Makasih ya. Pak Setio. Sama-sama. Izin live ya Pak. Makasih Pak. Ya, monggo, monggo.